terima kasih tuh Pak Jamil udah tutor buat kita semua. Mudah-mudahan manfaat. Dan untuk selanjutnya silakan dimulai presentasinya. Kalau memang itu nanti bisa disimak oleh guru kita itu sebagai penilaian. Baik, izin Bapak Ibu, kita uh, kami dari kelompok D izin memaparkan untuk presentasi. Adapun untuk presentasi ini dengan tema perkembangan masa anak awal dan strategi pendekatan konseling anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di fadlana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Allahumma shalli bil hasyimi Muhammad wa ala alihi wasallam basima. Seperti yang sudah dibacakan tadi untuk pembukaan, bahwasanya kami dari kelompok D akan memaparkan perkembangan masa anak awal dan strategi dan pendekatan konseling anaknya. Namun untuk sesi ini mungkin nanti kita lebih banyak di masa perkembangan awal ya. Dan untuk nanti boleh untuk Bapak dan Ibu yang mendengarkan, yang menyimak untuk mempersiapkan pertanyaannya. Dan untuk presentasinya akan kami bagi-bagi kepada dari anggota kelompok kami. Untuk itu kami persilakan kepada yang mau presentasi terlebih dahulu. Ada di sini untuk kelompok D, salah satunya ada Bu Nurul ya, Bu Nurul, Bu Susi, ada Pak Khalil Falah ya, ada Pak Musman, ada Bu Nur Hikmatul juga. Nah, kurang lebih itu anggota yang hadir untuk sesi ini. Tapi untuk kelompoknya tetap masih banyak ya. Nah, ini salah satunya nanti boleh Bapak Ibu mau bertanya ke salah satu partisipan tersebut dan barangkali Bapak Ibu yang dari kelompok D khususnya yang mau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari partisipan dipersilakan. Dan untuk itu saya silakan langsung yang mau presentasi untuk sesi sekarang. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menyampaikan materi tentang perkembangan masa anak awal, strategi dan pendekatan konseling anak. Pendahuluan, masa kanak-kanak awal yang umumnya merentang dari usia 2 sampai 6 tahun merupakan periode krusial dalam siklus hidup manusia, bisa disebut sebagai golden age. Jadi, utama bagi pembentukan karakter, kecerdasan, dan keterampilan sosial individu di masa depan. Anak-anak dapat menghadapi berbagai tantangan seperti kesulitan menahan emosi. Maka dari itu disinilah peran penting konseling anak menjadi relevan. Selanjutnya, perkembangan masa anak awal. Perkembangan masa anak awal ini ada perkembangan fisik dan motorik. Pada rentang usia 2-6 tahun itu, pertumbuhan fisik melambat dibanding masa bayi. Namun kemampuan motorik perkembangannya sangat pesat. Anak menguasai motorik kasar seperti berlari, melompat, dan menyeimbangkan dirinya. Sementara motorik halus itu mereka juga meningkatkan, ditunjukkan sebagai kemampuan bisa memegang pensil, menggambar, menggunting, dan menyusun balok. Selanjutnya, perkembangan kognitif. Di sini perkembangan kognitif menurut Jean Piaget, anak berada pada tahap pra-operasional dari umur 2 sampai 7 tahun. Kemampuan berpikir yang egosentris atau sulit melihat dari sudut pandang orang lain, anisme atau menganggap benda mati memiliki perasaan dan sentrasi atau fokus pada satu aspek saja. Kemampuan simbolik anak berkembang pesat yang memungkinkan mereka menggunakan bahasa dan imajinasi. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Teh Nurul Munawaro. Kepada Teh Nurul, dipersilakan. Baik, Oke. terima kasih.
Ya, slide 5 ya. Perkembangan sosial emosional. Anak mulai belajar berinteraksi dengan teman sebayanya, meskipun seringkali masih melalui permainan paralel samping teman, bukan bersama-sama. Mereka mulai memahami aturan sosial, mengembangkan rasa mandiri, dan belajar mengelola emosi. Namun, tantrum sering terjadi sebagai ekspresi frustasi karena keterbatasan bahasa. Konseling anak, strategi dan pendekatan. Urgensi konseling anak, tantangan konseling anak, dan strategi pendekatan. Konseling anak diperlukan untuk membantu mengatasi berbagai masalah seperti kecemasan. Tantangan utama dalam konseling anak keterbatasan mereka dalam mengartikulasikan perasaan dan pikiran abstrak. Strategi bisa melalui terapi bermain, terapi kognitif, atau konseling berbasis keluarga. Penutup kesimpulan, masa anak awal adalah periode perkembangan yang fundamental. Pemahaman yang mendalami tentang karakteristik perkembangan anak pada usia ini menjadi kunci untuk memberikan intervensi yang tepat, terutama melalui konseling. Terapi bermain muncul sebagai pendekatan yang paling relevan dan efektif karena memanfaatkan bahasa alami anak, yaitu bermain. Selain itu, kolaborasi dengan orang tua dan penggunaan prinsip CBT yang diadaptasi juga memperkuat keberhasilan proses konseling. Saran, dibutuhkan lebih banyak penelitian bagi konselor, guru, dan orang tua mengenai pendekatan konseling yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Peningkatan kesadaran masyarakat, pentingnya kesehatan mental anak sejak dini juga perlukan agar anak dapat tumbuh menjadi individu yang sehat dan tangguh secara psikologis. Silahkan, ada pertanyaan? Ya, baik, terima kasih Bu Nur dan Bu Nurul dan juga untuk presentasi sesi ini ya di kelompok D, kurang lebih seperti itu untuk pemaparan presentasinya. Jadi arahnya kurang lebih ini kan itu mata kuliah bimbingan penyuluhan anak, dan ini kita lagi bahas di fase anak. Untuk fase anak itu usia 2 sampai 6 tahun. Nah, nanti ada indikator konselingnya juga. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada partisipan yang mau bertanya untuk sekitar seputar dari yang telah dipresentasikan tadi. Boleh bertanya Pak Dena? Baik, boleh Tadi Bu Leni. di slide berapa gitu ada namanya permainan paralel. Itu permainan paralel itu seperti apa ya? Baru dengar soalnya. Baik ya, ditampung dulu ya Bu Leni. Baik, untuk itu ya Bu Oke. Leni, pertanyaannya apa jenis permainan seperti apa yang dimaksud dengan permainan paralel? Iya, Itu Bu Leni. seperti itu saya baru dengar. Baik ya. Dena Untuk izin bertanya, siapa Jamil ya? ya, mengapa penting bagi konselor memahami tahap perkembangan anak sebelum melakukan konseling? Terima kasih. Mengapa penting konselor Memahami tahap perkembangan anak sebelum melakukan konseling. Baik, kita tampung lagi. Untuk satu lagi ada petanya. Kita buka dulu untuk sesi ini 3 petanya dulu ya. Assalamualaikum, Pak Dena izin bertanya. Baik Bu Imas, boleh. Saya ingin bertanya, Pak, ini kan masa awal 2 sampai 6 tahun ya. Ya, Mungkin ada masa pas PAUD, pas TK. Apa dampak buruk dan dampak negatif yang terjadi apabila pada masa awal ini anak dituntut untuk belajar membaca dan berhitung? Terima kasih. baik ya, sama-sama Bu Imas. Jadi intinya apa dampak buruk anak dituntut untuk bisa baca masa ini ya? Begitu Bu Iya, Imas? sedangkan pada masa ini kan masa bermain gitu. Ya.
Terima kasih. Ya baik, sama-sama Bu Imas. Oke. Ya, terima kasih. Kita kembali ke pertanyaan pertamanya dari Bu Leni. Apa contoh Iya. permainan paralel seperti apa? Izin Dari jawab ya kelompok. Pak Dena. Baik, Bu Nur, silahkan. Bu ini izin jawab. Jadi permainan paralel itu semacam kayak kita memberitahu kepada anak-anak gimana menggambar, gimana cara membangun balok, bermain pasir, terus bermain role playing gitu. Jadi paralel itu semacam kayak bahasa aja gitu, bukan seperti bentuk gitu. Jadi paralel itu kita ngasih tahu kepada anak seperti kata motorik halus gitu. Jadi menggambar, gimana cara menggambar, memegang pensil, terus gimana kita membangun balok, struktur-struktur secara paralel kan gitu. Gitu aja Oke. sih. Oke Ya, gitu. Jadi terima kasih Bu kita teh Leni. memberikan pemahaman dan pengertian kepada anak bagaimana caranya bermain meskipun itu Iya, macam-macam gitu. permainannya. Oke, Mm-mm. oke, paham. Ya, Ya, terima terima kasih kasih Bu Bu Leni. Nurul ya Ya, sama-sama. Saya mau menjawab nomor 2 ya, siapa yang memahami Dari perkembangan Pak anak. Daniel, Bu Izin Susi. ya Pak Dena. Ya, silakan Bu Ya, Susi. memahami perkembangan anak sangat penting sebelum melakukan konseling karena beberapa alasan. Satu, mengetahui tahapan perkembangan. Setiap anak memiliki tahapan perkembangan yang unik, baik secara fisik, kognitif, maupun emosional. Dengan memahami tahapan ini, konselor dapat menyesuaikan pendekatan dan strategi konseling yang sesuai dengan kebutuhan anak. Mengidentifikasi masalah. Dengan memahami perkembangan anak, konselor dapat mengidentifikasi masalah atau kesulitan yang dihadapi anak, baik itu terkait dengan perkembangan fisik, kognitif, atau emosional. Menentukan tujuan konseling. Dengan memahami perkembangan anak, konselor dapat menentukan tujuan konseling yang sesuai dengan kebutuhan anak, sehingga konseling dapat lebih efektif dan terarah. Membangun hubungan, memahami perkembangan anak, membantu konselor membangun hubungan yang lebih baik dengan anak, sehingga anak merasa lebih nyaman dan terbuka dalam proses konseling. Menggunakan strategi yang tepat. Dengan memahami perkembangan anak, konselor dapat menggunakan strategi dan teknik konseling yang tepat untuk membantu anak mengatasi masalahnya. Dalam melakukan konseling dengan anak, konselor perlu mempertimbangkan beberapa faktor seperti usia dan tahapan perkembangan anak, kebutuhan dan masalah anak, gaya belajar dan komunikasi anak, latar belakang keluarga dan lingkungan anak. Dengan memahami perkembangan anak, konselor dapat melakukan konseling yang lebih efektif dan membantu mencapai potensi maksimalnya. Sekian dan terima kasih. Semoga tidak puas. Terima kasih atas jawabannya, Ibu Hajes. Pertanyaan kedua, saya izin menjawab ya. Baik, Bu Nurul. Silahkan. Tadi pertanyaannya apa bahayanya jika anak usia dini diajarin calistung ya? Betul. Iya, betul. Betul. Efek yang akan berdampak kepada anak pada usia dini itu diajarkan membaca, menulis, dan menghitung itu adalah nanti anak itu akan mudah stres, gampang tantrum, terus nanti muncul perilaku-perilaku yang di luar kebiasaan. Itu dikarenakan hormon stres tersebut gitu. Jadi pada anak usia dini ini kan pada umumnya mereka ini kan usianya ini untuk usia bermain ya. Bermain, mengenal warna, mengenal bentuk, mengenal tekstur. Tapi kalau di usia 2 sampai 3 tahun gitu sudah diajar 2 sampai 4 tahun gitu sudah diajarkan menulis, membaca, menghitung. Responnya itu secara usia dan secara psikologis itu belum mendukung sebenarnya gitu. Nah, itu yang akan mengakibatkan dia jadi stres dan mudah tantrum. Seperti itu. Karena itu pada anak usia dini kita
lebih banyak mengajak untuk bermain, untuk bereksplorasi seperti itu. Eh, untuk pelajaran-pelajaran yang seharusnya diberikan itu mungkin mewarnai, menggambar, hanya untuk megang-megang alat tulis itu hanya untuk dipegang untuk dia mengetahui gitu. Kalau misalnya dari usia dini dia sudah dipaksa untuk calistung, nanti pada usia sekolah di tahap TK besar dan sampai SD dia malah sudah jenuh belajar karena sejak dini sudah dipaksa. Jadi pada saatnya dia yang harus sudahnya pada saat SD itu kan harusnya dia sudah masanya calistung. Dia nanti malah jadi bosan belajar karena sebelumnya udah dipaksa. Seperti itu kurang lebihnya. Ya. Terima kasih Teh Nurul. Terus berapa tahun atau ya waktu yang tepat anak itu belajar calistung di umur berapa ya? 6 tahun ke atas, Teh. Oh iya ya. Ya, Terima kalau kasih di Teh. TK juga kan ada TKA sama TKB. Kalau TKA itu kayak lebih lebih belajarnya mewarnai kan kayak kalau belajar itu kayak dititik-titikin dulu gitu. Jadi lebih Iya, kayak ke situ dulu, belum belajar berhitung gitu. ya, Ya makasih Teh Nurul. di Izin usia yang menambahkan juga, Boleh boleh? menambahkan? Boleh di usia silakan. 6 tahun. Boleh, Teh. Siapa dulu nih? Ya, Mangga Bu Haja dulu. iya. Tadi yang di usia 6 tahun itu seperti TK besar, biasanya tuh guru itu lebih guru atau ibu kita di rumah mengajarkan mengenal huruf, misalnya membaca A, B, C, D, E, F, G, membaca alfabet, membaca number gitu. Oke, siap. Makasih Teh. Sama-sama. Boleh Boleh menambahkan? menambahkan Teh Nurul? Ini Silahkan. Oh Bu iya, Rini, oke. Siapa nih? Bu Rini. Yang menambahkan dulu. So, siapa dulu boleh? Ini saya izin untuk Saya dulu. halo. Oke. Mangga. Mangga, siapa dulu? Siapa dulu? Siapa? Saya dulu. Silakan Bu Rini. Saya bukan. Siapa ya? Siap, hatur nuhun. Ayo Bu Eli. Izin menambahkannya. Memang sih krisis di negara kita itu ya antara masalah calistung di usia TK itu sebenarnya tidak ditekankan. Yang seharusnya itu di tingkat SD sebenarnya mah Iya benar. harus dibelajari membaca itu di sekolah SD. Namun antara guru SD sama guru TK saat ini nggak ada sinkronnya gitu. Jadi orang tua ditekan untuk anaknya bisa belajar membaca gitu. Jadi orang tua yang nekan udah ikut les, udah ikut itu gitu ya. Nah, Supaya itu itu benar. padahal secara eh, apa itu logikanya sekarang pendidikan sekarang belajar baca itu dari SD gitu seharusnya di TK itu hanya untuk bermain bergembira gitu tidak diharuskan untuk belajar membaca atau nulis itu gitu hanya mengenalkan saja. Hatur nuhun, mungkin itu yang bisa saya tambahkan, mangga yang lain. Baik, terima kasih Bu Rini. Silakan Bu Eli ya tadi mau menambahkan. Iya, saya mau sedikit menambahkan bahwa memang kenyataan yang ada sekarang ini anak-anak kita untuk masuk ke jenjang SD itu memang ada persyaratan untuk bisa calistung gitu ya. Walaupun memang sebenarnya belum kayak gitu ya. Dan anak yang belum siap secara kognitif itu memang akan menimbulkan rasa tertekan, cemas, takut salah kayak gitu ya. Bahkan kehilangan rasa percaya diri dan lama-kelamaan itu bisa menimbulkan penolakan terhadap belajar. Itu aja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eli untuk penambahannya. Boleh saya menambahkan, Pak? Silakan Bu Leni. Oke. Ini ya, saya mau menambahkan juga untuk usia 2 sampai 6 tahun itu kalau boleh ya kita ajarkan mereka tahu warna-warna
misalkan gambar bola ada merah, putih, gitu, biru ya. Soalnya kejadian kemarin waktu saya tes kesehatan SMP kelas 9 itu dia tidak pernah eh, diberikan oleh orang tuanya. Kebetulan dia orang Ciomas, tidak pernah dikenalkan warna-warna oleh orang tuanya gitu. Begitu dia dites warna, dia tuh bingung antara warna merah, warna hijau, warna biru, dia nggak tahu sama sekali gitu. Jadi taunya warna hitam aja sama putih gitu. Itu warna apa? Dia nggak tahu gitu. Jadi kalau misalkan usia 2 sampai 6 tahun, kalau perlu sama orang tuanya diajarkan, diberilah gambar bola dan di bawahnya itu boleh dituliskan secara apa? Hanya pengenalan saja, misalkan BOLA, tapi nggak usah harus membaca gitu. Kayak misalkan gambar kuda, boleh dikasih warna kudanya coklat untuk pengenalan warna. Terus di hurufnya pakai di bawahnya pakai kuda gitu, KUDA, tapi nggak harus diajar membaca. Nah, seperti itu. Jadi ya yang saya khawatirkan seperti itu gitu. Jadi anak itu buta warna juga gitu. Untuk pengenalan warna itu harus gitu. Nah, penambahannya mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penambahannya. Dikira untuk penambahan kita cukupkan dulu ya. Terima kasih kepada para penanya, para moderator, dan yang sudah menjawabnya juga. Ini kita kurang lebih 10 menit lagi ya. Izin mau kesimpulan dari pemaparan yang sudah disampaikan. Bahwasanya kenapa sih kita penting untuk mempelajari hal ini? Perkembangan anak, kemudian ada konselingnya. Izin sharing pengalaman ya untuk real kasus di lapangan. Hal ini memang sangat penting sekali. Pertama, kita mengetahui untuk perkembangan anak. Dan untuk simpelnya, Bapak Ibu nanti boleh di search ya, di googling. Ada namanya Denver 2. Nah, itu tuh milestone perkembangan anak. Sebenarnya ini nanti ada di diagnostik ya, kurang lebih di semester, entah di semester berapa. Cuman itu patokan untuk anak usia 2 tahun, ada aspek apa aja. Nah, izin ini dulu ya, izin share screen dulu. Nanti ini bisa jadi acuan buat Bapak Ibu yang punya anak usia mulai ini deteksinya tuh 0 sampai 6 tahun. Ada mulai dari motor kasar, motor halus, sosial, dan sudah muncul belum Bapak Ibu? Belum ada. Belum ya? Belum masuk, iya. Assalamualaikum, Pak Dena. Nah, ini udah ada. Ya, sudah ada. Nah, ya. Kurang lebih ini yang alhamdulillah pernah menjadi untuk asesor asesmen untuk perkembangan anak. Ini menjadi salah satunya. Ini ada asesmen sosial, bagaimana sosial perkembangan anak usia. Kita bahas 2 sampai 6 ya. Dan kelompok kami ini 2 sampai 6 ini untuk setnya gitu. Nanti atau juga nanti masih banyak. Ada pesona sosial, motorik motorik halus, bahasa, dan motorik kasar. Nah, ini aspek 4 ini harus terlampaui. Mungkin yang lain di mute dulu ya, biar keterangan Pak Dena kedengaran. Ya. Baik, lanjut ya. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, ini tuh harus sesuai pada usianya. Nah, kalau katakanlah nanti yang ketinggal, nah ini nanti akan ada trouble di usia selanjutnya. Misalkan yang harusnya usia 4 tahun itu harus udah selesai, udah bisa mencontoh lingkaran. Di usia 4 tahun itu kan biasa di PAUD ada ya untuk pensil, itu capaian motorik halus, ada juga menggunting. Nah, kalau di usia 5 sampai 6 tahunnya belum bisa, itu menjadi PR banget. Nah, ini nanti biasanya orang tua yang kendala anaknya nggak bisa juga nulis. Nah, biasanya mereka lari ke konselor atau konsultan untuk ini konseling anak ya, terutama konseling anak. Nanti kalau kita jadi konseling anaknya, kita pahamin ini. Nah, nanti
ya. Nah, nanti si klien itu akan mengonsulkan kepada kita apa nih yang harus dilakukan. Nanti kita bisa cek salah satunya pakai ini, tapi masih banyak milestone perkembangan yang lainnya juga. Silakan. Tapi yang pernah saya lakukan itu pakai yang ini. Kemudian nanti kita bisa meramukan untuk jenis terapi apa yang cocok yang bisa dilakukan sama anak. Misalkan nanti ada yang behaviornya lewat alamnya juga seperti kasus yang Bu Leni barusan utarakan. Mungkin kalau dari pengalaman asesmen anak itu kayaknya ada dari ini ya, mesti dicek ke mata apa itu dari fungsinya dulu, dari organnya dulu. Organ matanya itu apakah dia bisa melihat warna-warna yang lain atau enggak gitu. Karena dikhawatirkan yang memang kita lihat ini putih, ini merah, kuning, hijau, mungkin buat dia tuh hanya dua warna aja, nggak ada warna lain gitu. Seperti halnya kita melihat TV merah putih ya. Dulu bukan sorry, TV hitam putih. Ya kita ngelihat semuanya warna hitam putih hitam putih. Nah bisa jadi anak yang ditemukan sama Bu Leni itu anaknya memiliki kelainan dari fisik artian dari matanya. Ini matanya coba dulu dicek ke mata apakah secara penangkapannya bisa bervariasi dengan yang lainnya atau tidak. Nah, itu bagian mata. Tapi untuk secara perkembangan anak usia 2 sampai 6 tahun, salah satu yang kita tampilkan ini contoh aja goalnya aja ya. Akhir ini usia 5 tahun. Anak pada aspek pesona sosial itu kemampuan diri ya, baik secara bersosial sama teman-temannya maupun secara individunya. Itu bisa mengambil makan. Anak usia 5 tahun harus sudah bisa ngambil dari Magicom, udah tahu piringnya mana, ini di mana-mana gitu ya tempat makanannya. Kemudian dalam aspek motorik halus, nanti dalam mungkin ini jatuhnya di TK ya, nanti goalnya itu bisa mencontoh kotak gitu di usia 6 tahun. Kemudian di usia di bahasa ya, aspek bahasa di usia 6 tahun itu harus mengartikan kata, dalam artian ini anak udah bisa berbicara interaksi dua arah di usia 6 tahun. Nah, kasus speech itu rata-rata nih kadang di usia 15 bulan, 18 bulan, capaian-capaiannya itu banyak yang ketinggalan. Kalau di kasus rata-rata seperti itu. Kemudian di motorik kasar juga nanti goal akhirnya itu di usia 6 itu harus bisa berdiri satu kaki 6 detik. Nah itu ya, nanti kan di PAUD sering ada jenis-jenis banyak permainan untuk motorik kasar. Nah ini salah satu capaian kalau anaknya udah usia 6 tahun, oh berarti anaknya harus bisa berdiri selama 6 detik. Dan sedikit sharingnya Bapak Ibu, untuk kasuistik bahasa ini lebih banyak didapatkan pada ibu-ibu muda karena untuk simulasi perkembangan kepada anaknya minim dan jauh dengan orang tuanya seperti orang yang ngerantau, orang tua muda sehingga beliau tuh nggak tahu anaknya harus diapain lagi gitu dan nggak tahu juga ini perkembangan apa lagi. Nah sehingga banyaklah anak yang dengan diklaim speech delay. Kalau speech delay itu nanti kategorinya cuman ini ya bukan penyakit tapi kelambatan aja bicara. Nah, dari sebenarnya ada kesinambungannya antara motorik kasar dan motorik halus dan bahasa. Nanti biasanya kalau motorik kasar, motorik halusnya udah bagus, nanti bahasanya itu bisa lebih bagus. Tapi ada kasus motorik kasar dan motorik halusnya itu terlambat dan untuk bahasanya juga terlambat. Jadi mempengaruhi sekali seperti kegiatan-kegiatan di TK, motorik kasar, motorik halus untuk membantu simulasi untuk kemampuan bahasanya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian untuk presentasi dari kami dan sekarang udah jam 8.37 juga, sebentar lagi untuk sesi perkuliahan kita akan berakhir. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf dari tim kelompok D dengan segala kekurangannya, dengan keterbatasannya, dan dengan jawaban yang belum memuaskan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kosma atau kepada Bu Rinsun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kelompok apa ini teh?
Kelompok D, D. Bu. Oh, kelompok D ya. Kalau untuk kelompok B mungkin waktunya udah nggak mungkin ya? Iya. Sedikit lagi waktunya ya. Ya. Mungkin buat kelompok B minggu Minggu depan. depan. Ya, Ya. minggu depan untuk dipersiapkan lagi. Tadi katanya ada bocoran belum siap katanya. Iya, Teh Riantinya itu Ya, sakit katanya. Jadi kalau makalahnya udah, kalau PPT-nya belum dibuat. oke, nggak apa-apa. Buat minggu depan aja lebih dipersiapkan lagi. Dan Iya. mohon maaf, Saya ya mohon maaf, di mohon chat maaf Bu Bu Rinsin. dosen, ya Bu dosen nggak bisa masuk katanya lagi sibuk. Nanti saya sharekan nanti video rekamannya. Terima kasih semuanya teman-teman yang udah pada hadir juga yang udah pada presentasi kelompok D. Terima kasih semuanya. Ini udah habis belum Ada jamnya? Zoom lagi nggak sekarang? Ada.